Yang kedua adalah makanan. Yang perlu kita jaga makanan. Kalau makanan kita baik, insya Allah kita jadi baik. Kalau makanan kita buruk, insya Allah bisa dipastikan bahwa pelaku kita akan buruk. Karena makanan Nabi SAW sudah menyebutkan, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Siapa orang makan makanan halal, niscaya makanan tersebut akan menjadikan sekujur tubuhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak mau? Pasti kalau dia makan halal, anggota tubuhnya bisa digunakan, gampang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Siapa orang makan makanan haram, maka dia sekujur tubuhnya akan mengajak dia untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Karena diumpamakan makanan ini seperti BBM untuk tubuh kita. Seperti BBM, bahan bakar untuk tubuh kita. Kalau bahan bakarnya baik, insya Allah tubuh kita akan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahan bakarnya itu jelek, akan digunakan untuk maksiat seluruh tubuh kita ini tadi. Maka dari itu perlu kita jaga. Perlu kita jaga. Jangankan makanan, Pak. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, siapa orang yang sholat menggunakan pakaian harganya 10 dirham, 1 dirhamnya dari haram, maka nggak akan diterima sholatnya hamba tersebut. Pakaian harga 10 dirham, 1 dirhamnya dari uang yang dihasilkan adalah uang haram, maka nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang memakan makanan haram? Pasti nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, menceritakan Nabi SAW seseorang yang berdoa ya Rabb ya Rabb, tapi dia tidak ingat wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram, makanannya haram, pakaiannya haram, fa anna yustajabu laha. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengijabahi dia? Pakaiannya haram, makanannya haram, ngangkat tangan minta diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La salat wala doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau makanan kita haram, dan pasti tubuh kita akan minta maksiat terus. Makanya mohon maaf, kita ini memang realitanya seperti ini. Kalau kita ibadah pasti sulit, berat untuk ibadah. Puasa berat sekali untuk puasa. Baca Al-Quran berat sekali untuk baca Al-Quran. Datang ke masjid berat sekali untuk datang ke masjid. Karena apa? Ya mungkin makanan kita ini ada yang tercampur dengan sedikit yang haram itu tadi. Maka dari itu perlu kita jaga makanan ini. Paham ya? Makanya para aulia, para salaf kita itu luar biasa kalau dengan warok. Kalau mempunyai sifat warok itu luar biasa. Nggak mau sama sekali ada kecampur haram, kecampur syubhat aja nggak mau, apalagi kecampur haram. Makanya mereka sangat menjaga sekali. Diceritakan Al-Imamun Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu saking nggak punyanya dan beliau saking jaga harga dirinya supaya nggak makan makanan haram, beliau makan hijau-hijauan. Makan hijau-hijauan sampai dikatakan tubuhnya ini menguning agak hijau seperti itu. Karena saking banyaknya makan rerumputan. Karena apa? Beliau jaga anggota tubuhnya ini dari makan makanan yang haram. Sampai dijaga seperti itu oleh beliau. Akhirnya jadi Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi salaf kita itu semua seperti itu. Mereka nggak punya, mereka nggak memaksakan. Mereka tetap qanaah. Mereka tetap merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menjaga diri mereka, hati mereka untuk tidak memakan makanan yang haram. Sehingga mereka jadi orang-orang besar. Seperti Nabi SAW. Nabi SAW pun nggak makan beberapa hari. Nggak makan, diriwayatkan Nabi SAW pernah tidak makan 3 hari. Pernah 3 hari tidak dengar suara panci kelotakan di rumahnya Nabi SAW. Artinya apa? Nabi SAW nggak makan 3 hari. Seperti itu. Tapi mereka semua menjaga diri mereka dari makanan haram. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kemudian beliau memberikan pengertian kepada kita bahwa makanan haram itu ada 2 macam. Yang pertama haram zati, yang kedua haram aridi. Haram zati itu adalah haram yang memang zatnya haram, seperti daging babi, seperti daging anjing, seperti darah dan lain sebagainya. Itu pada dasarnya bendanya sudah haram, namanya haram zati. Yang kedua haram aridi, haram tapi haram dari sisi lain. Bendanya halal sebetulnya,
tapi dari sisi lain mungkin dari cara mendapatkan benda tersebut didapatkan dengan cara yang haram, maka namanya haram dzati. Maka dari dua ini harus kita jaga agar jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita, tubuh anak-anak kita, tubuh keluarga kita, jangan sampai. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.